tugas kita yang disuruh mencari cagar budaya yang benar ini. Kayaknya kita harus searching dulu deh, soalnya kan ini pasti banyak. Aku tahu nih guys, ada di daerah Polonia, ya kan? Dulu itu makam Datuk Darah Putih, makam ulama Islam. Tapi sekarang itu menjadi tempat sembahyang biasanya masyarakat Tionghoa. Ngeri juga sih itu. Tadi aku baca di internet, katanya ibadah mereka selalu dilakukan setiap hari Kamis. Boleh tuh besok kita ke sana? Ya udah, boleh. Makam Datuk Darah Putih merupakan makam yang terletak di Jalan Palang Merah, Kelurahan Aur, Medan Maimun, Sumatera Utara. Untuk dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang makam ini, kita harus menggunakan kajian antropologi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Makam tersebut merupakan makam seorang ulama Islam yang berasal dari Aceh. Hal ini dapat kita ketahui melalui corak batu nisan pada makam Datuk Darah Putih yang merupakan salah satu tipe batu nisan Aceh pada abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Kita dapat melihat hal tersebut melalui ciri penanda dari kedua makam, baik makam Datuk Darah Putih dan makam istrinya yang berbentuk seperti balok dan sepasang lainnya berbentuk pipih pembakaran. Terdapat dua versi cerita tentang Datuk Darah Putih. Pertama, bahwa Datuk Darah Putih merupakan salah seorang dari keturunan kerajaan Delhi, yakni Panglima Poso, yang makamnya berada di Jalan Panglima Denai. Dan versi yang kedua adalah tentang kisah percintaan terlarang antara pangeran dari kerajaan Delhi, yakni Datuk Darah Putih dengan seorang putri dari kerajaan tetangga. Namun, berdasarkan salah satu bacaan, makam tersebut adalah makam Datuk Darah Merah yang merupakan seorang guru agama Aceh dan istrinya Datuk Darah Putih. Makam ini disebut dengan Darah Putih atau makam yang berdarah putih. Tetapi wartawan berpendapat bahwa kemungkinan besar namanya adalah Darah Putih atau pengantin putih. Datuk Melayu Islam ini dianggap sebagai manifestasi Dewa Tanah bagi mereka. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan ciri khas Islam pada sosok Datuk, sehingga tempat pemujaan khusus dibuat dengan arsitek seperti masjid, dilengkapi dengan pakaian Melayu. Mana sih tempatnya? Kayaknya kita udah jauh kali lah ini. Ini bukan tempatnya. Iya kan, we? Jauh banget, jauh kali, panas lagi. Kalau di web sini nih. Oh, kalau dari Google Maps sih Lampu merah. Yuk kita tanya sama penjaganya dulu. ya ada yang bisa dibantu. Nanya Bu apakah betul ini makam ini ya? Oke, dalam iya benar. Perkenalkan Bu, nama saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Ibu, di sini saya mau mengetahui tentang makam Datuk Darah Putih. Panggil Ai saja nak. Sedikit Ai ceritain tentang sejarah makam Datuk Raja Putih ini. Jadi makam ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Yang sebelah kiri merupakan makam Datuk dan yang sebelah kanan itu makam istrinya. Pada etnis Tionghoa, hal pertama yang dilakukan yaitu menaburkan sepaket tembakau rokok, daun nipah, kemenyan, daun sirih, gambir, kapur sirih, dan pinang di atas arang yang sudah menjadi bara ini. Kemudian membakar lilin berwarna putih, lalu diletakkan di altar,
meletakkan 3 buah air mineral tepat di sebelah lilin. Selanjutnya, membakar 3 buah hiu berwarna merah, kemudian berdoa. Cara ini disebut dengan Kui Pai. Oh, jadi begitu ya Pak. Untuk tata cara berdoanya gimana ya Pak? Pertama, tubuh agak membungkuk dan kedua, telapak tangan harus dirapatkan sambil memegang hiu, kemudian dirapatkan pada dada. Goncangkan hiu sambil berdoa, berlutut dan sedikit menunduk. Apakah proses ritual sembahnya hanya sampai situ aja? Tidak. Setelah itu, harus menaburkan bunga di atas kedua makam, kemudian berdoa di salah satu makam dengan posisi menunduk dan kening menyentuh pinggir makam sambil memejamkan mata. Jadi Ai, biasanya orang yang bersembahyang di sini itu meminta apa ya Ai? Biasanya mereka itu kebanyakan meminta kelancaran rezeki, kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam beraktivitas dan yang lainnya. Dan setelah selesai bersembahyang atau beribadah, mereka akan mengembangkan rezeki kepada orang-orang di sekitar. Oh, jadi seperti itu ya Ai. Sepertinya udah banyak sekali ya informasi yang kami dapat dari Ai dan Bapak. Semoga Ai dan Bapak diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Terima kasih banyak Ai. Terima kasih sudah berkunjung ya Nak. Semoga tugas kalian lancar. Terima kasih Ai. Izin pamit Ai. Bye Ai. Nak, kalian ada nampak mama? Ah, Mama. Dek, kau nampak Mama? Apakah ada yang nampak Mama? Ada, tadi mama ke warung katanya lagi keluar bentar Pak. Belanja mungkin Pak ke warung. Iyanya, besok bilangkan sama mama ya, kita sembahyang ke makam Datuk seperti biasa. Oke Pak. Oke Pak. Nanti kalau Mama pulang pasti kalian sampaikan. Ritual yang diperkirakan telah dilakukan sejak tahun 1930-an ini dipercaya memiliki suatu kekuatan gaib. Masyarakat percaya bahwasanya hal-hal yang tidak mampu dijawab oleh manusia akan terjawab jika datang ke makam ini. Dahulu, seperti inilah praktek peribadatan yang berlangsung sejak 100 tahun yang lalu. Namun, praktek ini sudah tidak diberlakukan kembali karena dinilai menghina agama Islam.
Pada rapat MUI yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, membahas makam Datuk Darah Putih di Medan yang dihadiri oleh ulama, sejarawan, Dinas Budaya Pemerintah Kota Medan dan tim ahli cagar budaya Medan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa makam ulama Islam asal Aceh tersebut tidak selayaknya menjadi tempat peribadatan agama non-muslim. Sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Islam Kota Medan menghimbau kepada seluruh peziarah makam Said Mahmud gelar Datuk Darah Merah dan makam istrinya sebagai berikut. 1. Makam ini merupakan makam Said Mahmud yang bergelar Datuk Merah berdasarkan bukti sejarah dan keyakinan masyarakat sekitar makam dan para peziarah. Pada situs makam ini juga terdapat makam istrinya yang bergelar Darah Putih. Berdasarkan informasi sejarah dan bentuk nisan pada makam keduanya menganut agama Islam. 2. Para peziarah dihimbau agar tidak melakukan perbuatan, gerakan, ucapan dan cara berziarah yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti menyembah atau memuja-muja, meminta sesuatu kepada makam, pengkultusan, dan sejenisnya. 3. Para peziarah agar tetap menjaga adab di makam dengan berpakaian sopan, tidak duduk, menginjak, dan mengotori makam. Saat ini, setelah peraturan itu muncul, kami menemui dan melihat peziarah Muslim yang melakukan ziarah sesuai dengan himbauan dari MUI. Umumnya, para peziarah Muslim tersebut membaca surat dalam Al-Quran seperti surat Yasin dan memanjatkan doa untuk datuk dan istrinya agar mendapatkan syafaat berupa ampunan dosa dan dijauhkan dari siksa kubur. Berikut doa yang bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madhulahu waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqohi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Setelah selesai berziarah, biasanya berpamitan dilakukan dengan memegang kedua nisan tersebut. Saat ini, makam Datuk Merah juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan nomor 433/29-K tentang benda, bangunan, situs, kawasan, dan struktur sebagai cagar budaya Kota Medan sebagai salah satu dari 33 rekomendasi cagar budaya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan pada tanggal 1 Februari 2023. Makam Datuk Merah ini juga merupakan salah satu situs makam tertua di Kota Medan. Jadi, sudah selayaknya Pemko Medan memperhatikan dan melindungi situs ini dari kerusakan dan penguasaan kelompok etnis.